SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah wal ikhwah wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini insyaallah masalah hak orang muslim, dan inilah keistimewaan orang Islam, selalu menjalin hak saudaranya. Dan hak orang muslim terhadap orang muslim ini apabila kita penuhi, menjadi akrab persaudaraan kita dan menjauhkan pula dari permusuhan. Hadis yang akan kita baca, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, bersumber salah seorang sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk salah seorang sahabat yang akhir masuk Islam tetapi paling banyak menukil hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sahabat ini dibenci oleh orang Syiah, naudzubillah min dzalik. Apa katanya sahabat Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Haknya, haknya kewajiban orang muslim terhadap orang muslim ada 6. Dan ini bukan hanya ada 6 tetapi ada yang lain pula. Namun disebutkan dalam kitab riwayat Muslim ada 6. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak orang muslim terhadap orang muslim ada 6. Pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa dengan saudaramu kaum muslimin, walaupun kita tidak kenal tapi kita tahu firasat dia orang muslim, kita menyampaikan salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Yang nomor 2, wa idza ta'aka fa'ajibhu. Dan apabila saudaramu mengundang dirimu, akhab yaitu ta'aka, apabila saudara kita kaum muslimin mengundang saudara kita, fa'ajibhu, maka penuhi undangannya. Tentunya nanti ada keterangan. Yang nomor 3, wa idzastanshahaka fansahhu. Maka apabila saudaramu itu minta nasihat kepada dirimu dan kamu mampu memberi nasihat, nasihatilah. Inilah hak orang muslim. Yang nomor 4, wa idza atusa fahamitallaha fasammidhu. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang keras, maka jawablah fasammidhu, maknanya doakan, yarhamukallah. Kemudian orang yang bersin ketika mendengar doa saudaranya yang mendoakan, maka menjawab yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang nomor 5, wa idza marida fa'udhu. Dan apabila saudaramu sakit maka jenguklah. Yang nomor 6, wa idza mata fattaba'hu.
Maka apabila saudara meninggal dunia, maka iringilah, rawatlah sampai ke tempat kuburannya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu kita kembali keterangan dari kalangan para ulama sunnah. Qala al-Imam As-Sun'ani di dalam kitabnya Subul Salam, yaitu syarah dari kitab Bulughul Maram, juz 7 halaman 7 pula, wal hadisu dalilun ala hadhihi huququl muslimi ala al-muslimi wal muratu bil haqqi ma la yanbahi tarkuhu. Jadi hadis ini menunjukkan hak-hak kewajiban orang muslim terhadap orang muslim yang tidak layak kita tinggalkan. Wa yakunu fi'luhu, maka mengerjakan hak orang muslim ini bisa juga wajib. Imma wajiban, kadangkala wajib ketika kita mampu, wa imma mamduhan, ma inna mamduban, dan juga ada kalanya sunnah. Selanjutnya penjelasan yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu menjumpai saudaramu, maka sampaikan salam. Dijelaskan ulama sunnah, annal ibtida'a bisalami sunnah, memulai salam kepada saudara kita hukumnya sunnah. Wa anna raddahu wajibun, sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Ya, dan ini tidak ada khilaf dari kalangan para ulama sunnah. Menyampaikan salam sunnah, dan ketika mendengar menjawab. Dijelaskan di dalam kitab Syarah Bulughul Maram oleh Atiyah Muhammad Salim, dan di antara wa min adabis salam, antara adab salam yang harus kita fahami, ay sallimas saghiru 'alal kabir, hendaknya yang kecil menyampaikan salam kepada yang besar. Ini adabnya sebagaimana telah datang dalam hadis yang ditulis di dalam kitab. Yang nomor 2, wa ayusallimar rakibu 'alal masi, yang berkendaraan menyalami yang sedang berjalan. Ini adabnya. Yang nomor 3, wal masi 'alal jalis, orang yang berjalan hendaknya menyalami yang duduk. Ini kalau bisa diterapkan. Jadi pertama, yang kecil hendaknya menyalami yang besar. Yang nomor 2, yang berkendaraan hendaknya menyalami yang berjalan. Yang nomor 3, hendaknya yang berjalan menyalami yang duduk. Tapi dijelaskan di sini, fa illam yusallim alaihi, tatkala yang kecil tidak menyalami kita, yang besar kita dahului, assalamualaikum. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalami pula anak kecil. Ya, ini afsus salam, perlu kita menyebarkan salam. Dan seandainya yang berkendaraan tidak menyalami yang berjalan dan kita bertemu, maka yang berjalan menyalami assalamualaikum kepada yang berkendaraan. Karena ini wajib, dan ini merupakan sunnah, amalan yang hendaknya diamalkan oleh kaum muslimin. Yang nomor 3, seandainya orang berjalan itu tidak menyampaikan salam dan duduk, maka yang duduk menyampaikan salam yang berjalan. Terutama kita kaum muslimin, keluarga yang paling dekat dengan kita itu adalah istri dan suami, anak-anak. Jangan sampai kita masuk rumah tidak salam, bertemu dengan istri tidak salam, bertemu dengan suami tidak salam. Jika kita berjumpa orang Islam yang itu bukan keluarga kita, kita menyampaikan salam. Bagaimana dengan kerabat kita yang setiap hari bertemu kita dan banyak jasanya, maka lebih layak untuk kita menyampaikan salam. Ya, seorang anak salam pada orang tuanya,
orang tua menyampaikan salam pada anaknya, seorang istri nyalami yaitu suaminya, suami bersalam pada istrinya. Dan ini harus dikembangkan. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pergi ke pasar itu bukan untuk jual beli, tetapi hanya untuk menyebarkan salam. Ini para sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian adab salam ketika kita berjamaah seperti ini. Ya, kita masuk lalu kita jumpai orang banyak. Dijelaskan di dalam hadis yang sahih, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ay yusallima ahaduhum. Cukuplah para jamaah yang apabila kita masuk di dalam jamaah itu salah satu saja yang salam, assalamualaikum, yang lainnya mengikuti. Dan juga yang menjawab cukup yang dekat dengan orang yang menyalami, tidak harus semuanya, karena tidak ada dalilnya harus salam itu bersama-sama. Jadi kalau seorang mudarris atau yaitu seorang khatib menyampaikan salam, cukup salah satunya, tidak ramai berjamaah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis. Wa yujzi'u 'anil jama'ati ayyarudda ahaduhum, dan cukup kelompok jamaah yang hadir yang disalami ini menjawab salah satu saja. Menjawab salah satu saja. Inilah adab yang beliau sampaikan pada kita. Kemudian kita dilarang menyampaikan salam kepada orang kafir, walaupun orang tua sendiri, walaupun itu kerabat dekat. Karena salam itu menyampaikan kalimat assalam, ya Allah engkau penyelamat, selamatkan saudaraku ini. Assalamualaikum maknanya kita sebut nama Allah Ta'ala, aku sebut nama Allah Ta'ala, semoga Allah menyelamatkan dirimu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, janganlah kamu memulai menyampaikan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, tetapi kalau mereka menyampaikan salam kepada kita, dengar dulu. Kalau kita mendengar jelas assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Al jaza min jinsil amal, balasan itu disesuaikan dengan amalnya. Tapi kalau kita mendengar assalamualaikum, bukan assalam, hilang lamnya, assalamualaikum itu artinya matilah kamu, kita jawab waalaikum, kembali dirimu sendiri. Nah, ketika beliau disalami oleh orang Yahudi, begitu dijawab assalamualaikum, Aisyah menambah assalamualaikum wal la'nah, semoga kamu mati orang Yahudi dan dilaknat. Apa katanya beliau? Tidak usah ditambah wal la'nah, al jaza min jinsil, cukup waalaikum. Ini kalau kita mendengar betul, dan itu menunjukkan musuh Allah, bukan orang Islam. Dari mana kita tahu orang Yahudi itu orang kafir? Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah, berkata orang Yahudi Uzair itu anaknya Allah. Bagaimana Allah Ta'ala mengambil anak, sedangkan Allah berfirman lam yalid wa lam yulad, tidaklah beranak dan tidaklah pula diperanakkan. Ya, ini adab ketika kita disalami oleh orang kafir. Kalau kita kumpulan, ada orang banyak, ada orang muslim, ada orang kafir, kita menyalami untuk orang muslim, ya, bukan menyalami orang kafir. Niat kita. Juga dijelaskan di antara yaitu kewajiban kita salam di sini. Wa fi sahihaini, disebutkan di dalam kitab Bukhari Muslim, anna afdalal a'mali, paling mulianya amal. Kita itu ingin segala sesuatu yang paling mulia. Tidak ada orang itu yang ingin paling hina. Pertama, it'amut ta'ami, memberi makan. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillah, memberi makan.
Yang nomor 2, wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Sampaikan salam kepada orang yang kamu kenal atau yang tidak kamu kenal. Nah, ya. Ini anjuran kita untuk menyampaikan salam. Mungkin orang tidak bisa memberi makan karena kemiskinannya, tapi menyampaikan kebaikan pada saudaranya bisa dengan assalam. Inilah kemuliaan Islam yang selalu mempermudah yaitu umatnya. Fassalamu, memulai salam sunnah muakkad, sunnahnya ditekankan. Nah, apa faedahnya? Wa huwa min asbabi ta'lifil muslimin. Dianjurkan kita menyampaikan salam ini agar menjadi lunaknya orang muslim terhadap orang muslim. Bayangkan kalau ada orang tidak menyapa atau bertengkar, maka ketika yang satu menyampaikan salam itu menunjukkan baik hatinya. Dan apabila yang satu tidak menjawab, dosa dia, karena menjawab salam adalah wajib, sedangkan menyampaikan salam adalah sunnah. Watawatihim, dan manfaatnya pula salam ini menjalin kecintaan kita kaum muslimin. Bayangkan kalau kita tahu ada orang menyalami kita, lalu kita disalam dan kita menjawab salam. Itu sebagaimana kita dari kalangan para sahabat berjumpa kepada para sahabatnya selalu menyampaikan salam, dan di antara faedah salam ini menjadi sebab orang itu masuk surga. Dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, maka beliau bersabda, wallahi la tadkhulunal jannata, wallahi la tadkhulul jannah, maka demi Allah kamu tidak akan bisa masuk surga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Ini surga ditempuh dengan keimanan, bukan ditempuh dengan kekufuran. Wala tu'minu, dan tidak mungkin kamu akan sempurna imanmu, hubungannya dengan manusia, hatta tahabbu, sehingga muncul kecintaan kamu dengan saudaramu. Ya, ini mencintai saudara kita bagian daripada iman, jalan menuju surga. Sekalipun saudara kita hutang belum dibayar, timbul hawa nafsu marah, bertemu salam, assalamualaikum. Dan yang hutang yang belum bisa membayar jangan sembunyi, bertemu menyampaikan assalamualaikum, maafkan saya belum bisa membayar, bisa dilihat rumah saya. Dan itu orang yang hutang hendaknya berpikir, mampukah dia membayar? Kalau sekiranya mampu, hutang boleh. Beliau sallallahu alaihi wasallam hutang pada orang Yahudi. Karena apa? Beliau itu setiap ada orang minta tidak pernah ditolak, dikasih sampai habis. Dan ketika ada salah seorang wanita yang putrinya kelaparan, digendong dua-duanya, datang ke rumah beliau. Nah, Aisyah mencari makanan di rumah, tidak ada satupun kurma. Di tempat yang lain ada kurma 2, dikasihkan oleh ibunya ini, anaknya mengambilnya, dia tidak bisa makan sendiri. Dan ini menunjukkan ketika ada seorang yang membutuhkan sesuatu kepada kita, sedangkan kita tidak mampu membantu, amalkan sunnah beliau. Beliau ketika ditamui salah seorang dari yaitu suku Mudhar, lapar, menuju ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tahu orangnya lapar, masuk ke rumahnya tidak ada makanan, masuk ke tempat yang lain tidak ada makanan, ke istrinya yang lain tidak ada makanan, maka beliau memberitahu sahabat Ansor. Ini kita ringkas saja. Nah, sahabat Ansor ini, wahai Nabi, insyaallah aku akan yang menjamu. Nah, dibawa ke rumahnya sahabat Ansor ini. Ternyata sahabat Ansor ini ya, istrinya tidak punya makanan kecuali sedikit.
sedikit itu untuk anaknya. Maka didahulukan tamu itu, dimatikan lampunya di dalam agar anaknya bisa tidur. Anaknya menangis. Dan juga berusaha tamu ini memberi firasat bahwa dia sudah makan. Tamunya didahulukan dan anak ini digendong oleh ibunya bagaimana supaya tidur sampai subuh. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalin hubungan kaum muslimin, mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Demikian juga sahabat Ansor radhiyallahu anhu. Selanjutnya pula, apa kelanjutannya? Idza fa'altumuhu, wahai kaum muslimin, kalau kamu mau melaksanakannya ini, akan timbul tahabbtum, bisa mencintai semua kaum muslimin. Kalau kita mau mencintai kaum muslimin dengan makan, orang itu ada dua, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin tidak bisa akan mencintai dengan makan. Yang kaya pun akan terbatas karena maksimal yang ia miliki. Namun dengan apa kita ini bisa menjalin kecintaan kaum muslimin? Dia mengatakan afsus salama bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dan ini paling nikmatnya. Kalau orang dikasih makan belum tentu dia makan, karena mungkin dia lebih kaya atau kurang selera dengan makan. Tapi kalau menyampaikan salam, mau tidak mau dia hatinya merasa senang. Inilah anjuran supaya kita menyampaikan salam. Dan juga kita hendaknya menyampaikan salam kepada anak kecil. Ada suatu hadis di sini dijelaskan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabda'u man laqiyahu bis salami wa yusallimu ala sibyan idza marra bihim. Beliau itu kalau melewati sahabat mulai dulu salam. Dan suatu saat beliau itu menjumpai anak kecil, maka beliau menyampaikan salam terhadap anak kecil. Assalamualaikum. Ini menunjukkan luasnya kehidupan beliau ketika menjadi seorang nabi, menjadi pemimpin, bukan hanya bergaul dengan orang yang sama kedudukannya, dan bukan hanya bergaul kepada orang yang sifatnya sama derajatnya, tapi bergaul untuk semua kalangan manusia, sampai anak kecil pula. Inilah makanya kita diperintah oleh Allah Ta'ala agar mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amma ghairul muslimin fala tusallimu alaihi. Adapun orang yang tidak Islam, jangan kita mendahului salam, karena salam doa, menyebut nama Allah. Assalam, ya Allah engkau penyelamat, selamatkan saudaraku. Bagaimana orang kafir didoakan selamat? Orang kafir didoakan mendapatkan petunjuk, boleh. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizalimi oleh suku Daus, bangsa Arab, maka beliau berdoa, Allahumma hdi Dausan fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk suku Daus karena mereka tidak punya ilmu. Ya, maka dilarang kita sebagaimana di dalam satu hadis yang tadi kita sebutkan sebagian, sekarang ini sempurnanya, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam wa idza wajadtumuhum fit tariq fadtarruhum ila adhiyakihi. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Jangan kamu memulai kepada orang Yahudi dan jangan kamu memulai pada orang Nasrani salam. Fa idza wajadtumuhum, kalau kamu menjumpai mereka fit tariq, di jalan, fadtarruhum, kalau mampu desak mereka, suruh nyingkir jauh. Ini kalau kita kaum muslimin kuat, posisinya kuat, ahli sunnahnya banyak. Tapi kalau orang muslim lemah, kita tidak mendorong, kita tidak menyampaikan salam, kita menjauh. Nah, oleh karena itu bahkan juga para ulama, kita tidak boleh menyampaikan salam orang yang ahli bid'ah yang jelas kebid'ahannya. Nah, karena orang bid'ah merusak sunnah.
Dan juga tidak boleh menyalami orang yang tidak sholat dengan sengaja. Ada orang sholat dengan sengaja dan ada yang tidak sengaja. Dengan sengaja seperti orang yang sifatnya yaitu orang awam yang dia tahu tapi tidak mau sholat, dia tahu hukumnya. Ada wanita yang sifatnya udzur seperti haid, nifas, memang tidak diwajibkan sholat, maka kita tetap menyampaikan salam. Namun para ulama tidak boleh kita menyalami gadis-gadis yang muda. Dan itu kesepakatan dari kalangan para ulama, dikhawatirkan untuk timbul fitnah, kecuali kalau itu rombongan banyak. Adapun nenek-nenek boleh. Ya, itu bukan saya bicara, itu ringkasan dari kalangan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani yang lainnya. Karena apa? Jangan sampai terjadi fitnah. Ya, yang muda-muda disalami, yang neneknya tidak disalami. Ini ada maksud apa? Bahkan kadang-kala juga titip salam. Kenapa titip salam kepada si fulana? Kok tidak titip salam kepada kakek dan nenek gitu? Nah, ini perlu difahami. Ada kalanya orang itu ingin berbuat baik tapi ada maksud di balik baik itu. Demikian juga tidak boleh kita menyalami kepada orang kafir. Kullu haula'i la yakhillu ibtida' as-salami alaihim. Para ulama mengatakan mereka-mereka ini tidak layak untuk kita mulai salam. Tapi kalau mereka menyampaikan salam, dengarkan tadi. Kalau memang betul-betul jujur assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Kalau assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la yakhillu li rajulin ay yahjura akhahu fawqa salasin, ruwahu al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang itu mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari lalu tidak salam. Yang paling baik yang memulai salam, kecuali orang itu dihajar. Dihajar itu maknanya dihukum dengan tidak salam. Seperti Rasulullah SAW pernah menghukum Ka'ab bin Malik, seorang sahabat, ketika tidak ikut perang Tabuk dengan tidak ada alasan, maka beliau mendiamkan, tidak mau salam, dan disalami tidak mau menjawab sampai 50 hari. Bahkan untuk 20 harinya yang terakhir, beliau memberitahu istri-istri mereka, kamu jangan mau dikumpuli oleh suamimu. Dan ini langkahnya untuk para nabi kepada umatnya. Tapi kita cukup menasihati, karena hak utusan Allah Ta'ala dengan kita semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan hak yang nomor 2. Wa idza ta'aka fa'ajibhu. Nah, kalau kamu diundang maka datangilah. Dengan syaratnya mengundang ini, la yad'una ilal maksiyah, tidak mengundang kita kepada kemaksiatan. Karena ada hadis, fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Kalau kamu disuruh maksiat, janganlah mentaati. Jadi undangan seperti walimah, ya. Kalau di situ ada musiknya, tidak boleh hadir. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Luqman, ya, yaitu yang beri penjelasan dari surah yang ayat nomor 6, bahwa hukum nyanyian hukumnya haram. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadisi liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmi wala huda. Jadi ada sebagian orang yang sifatnya menjual ayat-ayat Allah Ta'ala untuk permainan, dan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, hadzal ghina, ini adalah nyanyian. Adapun pada zaman beliau, ketika ada yaitu gadis-gadis kecil umur 6 tahun, 5 tahun yang datang di rumahnya Aisyah, dan beliau masih pula Aisyah ini kecil, maka beliau membiarkan. Karena di situ anak kecil dan nyanyinya bukan nyanyian sekarang ini. Nyanyian itu menunjukkan yaitu semangatnya orang-orang perang fisabilillah. Ya, ini perlu difahami. Karena apabila kita mendatangi undangan
yang sifatnya banyak kemaksiatan, berarti kita mendukung kemaksiatan itu. Kita boleh hadir kalau kita mengingkari. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Maka beliau menjelaskan, barang siapa melihat kemungkaran maka hendaknya dirubah dengan kekuasaannya. Siapa itu? Orang tua dengan anaknya, seorang suami kepada istrinya, seorang saudara dengan saudaranya. Fa in lam yastati, tidak mampu dengan tangannya karena dia tidak memiliki kekuasaan, fa bi lisani, maka menasihati dengan lisan, menegur dengan lisan. Fa in lam yastati, apabila tidak mampu dengan lisan karena yang dinasihati itu orangnya kuat, khawatir madarat besar kalau dinasihati dengan lisan, fa bi qalbi, maka kita doakan, ya Allah berilah petunjuk si dia. Ya, demikian juga kalau undangan walimah pas waktunya dekat sholat. Ya, karena apabila hayya 'alas sholat, kita harus pergi ke tempat sholat, bukan menetap di tempat tersebut. Ini bagi orang yang punya ya gawe atau walimah, maka hendaknya memilih waktu yang tidak dekat dengan waktunya sholat, dan hendaknya menghindari sesuatu yang menjadi sebab yaitu tersebarnya kemungkaran. Oleh karena itu lebih baiknya bagi orang punya ilmu ketika diminta nasihat walimah memberitahu, saya mau insya Allah menasihati, dengan syarat kalau laki-laki dan perempuan dipisah dan tidak ada nyanyian, menasihati. Walaupun toh nanti ditolak, kita sudah menyampaikan yang hak. Dan juga tidak ada pula yaitu kuadi yang di situ disediakan untuk laki-laki perempuan duduk bersama disaksikan laki-laki, tidak boleh. Adapun kita menghiasi putri kita yang menikah, anjuran, tapi tetap untuk suami dan juga untuk wanita yang melihatnya, laki-laki tidak boleh. Karena Allah berfirman di dalam surat An-Nur, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yakhfadhu furujahum. Katakanlah wahai Nabi, orang mukmin itu hendaknya menundukkan pandangannya ketika melihat wanita yang bukan mahramnya. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yakhfadna furujahunna. Itu surat An-Nur yang nomor 31. Katakanlah wahai Nabi kepada wanita-wanita yang mukminah, hendaknya menundukkan pandangannya, tidak melihat laki-laki, dan hendaknya menjaga kehormatan dirinya. Itu dalam maksud itu ayat. Makanya kita kalau melihat TV harus hati-hati. Ya, demikian juga ya, HP. Yang HP nampak ya, kita mendownload yaitu kajian ternyata tampil, hapus. Ya, karena ini memang ujian. Dan itu yang tampil bukanlah kakek dan nenek, tetapi ya masih muda. Ini musibah pada zaman sekarang. Kasihan anak-anak kita ini. Kemudian juga apabila undangan tersebut tidak ada acara bid'ah, tidak ada acara maksiat, ya, mendatangi walimah merupakan wajib kifayah. Tapi kalau ada kemaksiatan tidak boleh. Karena apabila bersabda la ta'ata fi makhlukin la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh orang itu mentaati makhluk yang mengajak kita maksiat kepada Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza tu'iya ahadukum falyujib. Kalau kamu diundang oleh saudaramu, tentunya kita tidak ada udzur, maka hendaknya datang. Dan para ulama mengatakan di sini adalah sunnah muakkadah. Fa in kana shaiman, kalau kita diundang di siam, falyusalli, maka doakan. Kita boleh hadir, maka doakan. Wa in kana muftiran falyud'im. Kalau kita diundang ini pas kita dalam keadaan tidak siam, maka makanlah. Ini adab kita ketika kita diundang. Namun kalau kita ikhwan, kalau kita bertamu jauh-jauh sebelumnya sudah beritahu. Umumnya fitrah seorang muslim akan menyediakan sesuatu
Tentunya bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menjamu tamu. Kalau kita bertamu kemudian sudah disediakan makanan, lalu kita siam, ya, kemudian merasa orang yang memasakkan kita ini merasa cemas, yang lainnya, lebih bagus kita berbuka, ya, untuk mengembirakan tuan rumah. Karena itu adalah siam apa? Siam sunnah. Berbeda kalau siam kafarah atau siam wajib. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tu'iya ahadukum ilal walimati falyatiha." Apabila diundang salah satu di antara kamu itu menuju ke walimah, maka datangilah. Para ulama mengatakan wajib mendatangi ketika undangan itu tidak ada maksiat. Namun perlu kita pahami keadaan kita pada zaman sekarang, walimah yang mestinya saudara-saudara kita yang dekat itu diundang, terkadang Semarang diundang, Mojokerto diundang, sedangkan saudara yang dekat, tetangga yang dekat ditutupi dengan tabir. Ini tidak boleh. Yang berhak itu adalah tetangga dekat. Bahkan Rasulullah SAW sampai yaitu berwasiat seandainya, nah, ya, yaitu hadis yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya, yaitu tetangga itu lebih berhak, dia lebih berhak yaitu untuk mendapatkan dari tetangganya daripada yang lain. Dan itu disebutkan pula di dalam yaitu surat Al-Baqarah. Oleh karena itu kita hendaknya mengundang walimah ini jangan sampai memadaratkan seorang. Jauh kita walimah sini diundang dari Jakarta, ya, kalau itu saudara dan dia pesen, nanti kalau menikahkan putrinya atau putranya saya diundang, ya, nah itu boleh. Tapi yang lain yang sifatnya mungkin ekonominya terbatas dia atau dalam kondisi sibuk, ya, mengundang yang jauh, sebaiknya kita mengundang yang dekat saja. Kita sampaikan hal ini karena sering terjadi kita mendapatkan undangan dari Sumatera. Nah, dari sini bayangkan ini, duitnya berapa dibandingkan dengan berkatnya. Bukan berarti kita tidak mau, tapi mengundang yang jauh, ya. Kecuali kalau mereka mau datang menjemput dan dia mau, tidak mengapa. Karena manusia banyak urusan, bukan hanya mendatangi walimah saja, tapi urusan yang lainnya. Maka apabila benturan mendatangi walimah, para ulama menjelaskan, kalau kita mendatangi walimah memadaratkan keluarga kita, satu hari kita dapat fulus, dapat uang itu untuk kehidupan kita hari itu. Sedangkan kalau kita datang dalam undangan itu, maka akan terlantar istri dan suami kita, maka kita boleh meninggalkan apa? Undangan. Atau nanti mungkin datang kita setelah selesai acaranya, tidak mengapa. Demikian juga apabila undangan itu mengandung maksiat, sedangkan itu keluarga kita, baiknya kita datang setelah selesai acaranya atau sebelumnya untuk menghindari kemaksiatannya. Demikian juga wa yustaratu an la yakuna fi waqtis shalah. Disyaratkan pula kita itu mengundang saudara kita walimah jangan sampai tepat waktu sholat. Wala yasuddut thariq, tidak boleh membendung jalan. Jalan itu miliknya orang umum, dibendung, ya, walaupun diizinkan oleh pihak yang berwajib, tapi itu hak umum. Jangan sampai kita membuat sengsara mereka. Ya, kalau dia orang dekat, kalau orang jauh tidak tahu jalan bisa kesasar sih dia. Bayangkan kalau kita menjumpai batu di jalan, apa kewajiban kita? Menjikirkan batu kecil. Bagaimana dibendung dengan terop? Iya, nah 4 terop lagi, jauh lagi, berjejal, maka kendaraan yang begitu banyaknya menunggu dia. Karena kita tidak boleh mendolimi saudara kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairam aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir,
jangan mengganggu tetangganya, ya. Kadangkala karena sistemnya itu keras sekali sampai jam 10. Sedangkan tetangganya itu anaknya sakit, mau menasehati ya malu, kok nggak punya perasaan sendiri. Nah ini perlunya kita, ya. Kalau kita merasa terganggu, jangan mengganggu, karena manusia punya fitrah yang banyak. Bahkan kalau kita lihat walimahnya beliau itu sederhana sekali. Dia pernah menikah salah seorang, yaitu wanita Zainab, bepergian. Nanti cuma menikah, menggelar tikar, dikasihkan roti, ayo makan bersama. Bahkan juga walimah itu tidak boleh lebih daripada 3 hari, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi walimah itu yang pas ketika menikah, itu kita ngundang orang. Kita bisa menyaksikan akadnya, bahwa wanita ini telah dinikah oleh si fulan. Terkadang sekarang sudah menikah, sekarang 1 bulan baru undangan walimah. Nah ini keliru. Lalu bahkan juga sudah hamil 5 bulan baru undangan walimah. Tidak boleh, ya. Ini kita tidak boleh mengikuti adat, karena kita sudah punya tuntunan. Jadi paling bagus ketika menikah itu kita undang semampunya. Dan jangan sampai ikhwan kita berhutang-hutang, lalu setelah menikah kita tidak bisa membayar, ini keliru. Dan jangan sampai nanti pula kalau kita merasa datang, oh dulu menyumbang saya sekian, kok saya tidak menyumbang. Akhirnya berusaha bagaimana dengan kurang ikhlasnya hati menyumbang karena merasa dia punya hutang. Tidak boleh. Maka orang yang mampu berhak untuk ngasih kita, orang tidak mampu berhak untuk kita beri. Jangan sampai undangan itu dibuatkan arisan atau warisan, ya. Saya pernah yaitu ke Jawa Tengah. Kenapa? Ya Ustaz, arisan. Gimana arisan? Mengembalikan BCA-nya. Nah ini termasuk satu keliruan. Kita dengarkan adzan dulu. Ini adzannya HP apa adzannya?
Kita lanjutkan. Wa idzastansahaka fansah. Kalau ada saudaramu meminta nasihat atau siapapun orang minta nasihat, jika kita mampu menasihati, nasihati. Karena ad-dinu an-nasihah. Din itu isinya memberi nasihat. Dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Muslim syarah dari hadis ini. Fama'nahu idza talaba minkan nasiha fa'alaika an tansahahu. Maknanya kalau ada orang minta nasihat kepadamu, nasihati. Dan orang beri nasihat ikhwan besar pahalanya. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan yang baik, dia mendapatkan pahala semisal yang mengerjakan. Antum punya HP, rata-rata ada WA. Dan suatu saat menyampaikan, walaupun bukan nasihat, satu ayat, satu hadis kirim. Umumnya orang pakai HP ya guyon atau ya bicara apa saja, sampaikan ayat. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Paling baiknya ayat yang kita sampaikan. Dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga wala tudahinuhu wala taghussuhu. Jangan kamu menipu mereka ketika dia minta nasihat. Sampai toh kalau dia menanya, mobil ini mau saya beli, bagaimana menurut Anda? Karena Anda bengkel mobil, kita harus jujur. Iya Pak, mobil ini bagus, tapi ada ciri satu, lihat di sasisnya ini. Nah, kita yang baik itu pahalanya melebihi daripada duit yang kita peroleh. Karena manusia meninggal dunia yang dibawa pahala, ya. Dan apapun ketika minta nasihat pada kita, sampai nasihat membeli rumah. Kalau kita tahu rumah itu sengketa, beritahu dengan jujur. Kalau kita tidak tahu, katakan tidak tahu. Dan juga Allah Ta'ala menyuruh kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang punya ilmu kalau kamu tidak tahu. Ini bukan masalah urusan din saja, urusan dunia juga boleh. Saya mau membeli sesuatu ini di mana ya? Toko saya mau membelinya. Tunjukkan jalan. Ya, orang muslim idza stansahaka fansahu. Jika minta nasihat, nasihati. Kemudian juga beliau menjelaskan ad-dinu an-nasihah. Din itu nasihat untuk siapa? Lillah, maknanya harus karena Allah. Lillah bukan kita manusia menasihati Allah, bukan. Lillah maknanya karena Allah Ta'ala. Nasihati dengan firman Allah. Kemudian juga wali rasulihi, nasihati pula dengan menyebut hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wali a'immatil wali kitabihi, nasihati dengan kitab Allah. Ini ayatnya begini, ini hadisnya begini. Wali a'immatil muslimin, dan juga nasihati para pemimpin. Cuma menasihati para pemimpin tidak boleh menyebar kesalahan di tengah umum. Karena Allah memberitahu kepada Nabi Musa, apa katanya? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Nabi Musa, pergilah kamu ke Fir'aun karena dia itu melampaui batas. Menasihati pemimpin kita harus bertatap muka. Kalau tidak mungkin menyampaikan surat dengan bahasa yang bagus seperti
Rasulullah SAW menasihati Raja Herakles, Kaisar Romawi, dengan surat. Kenapa orang minta nasihat itu? Karena dia ingin menjadi baik. Kemudian juga nomor 4, wa idza atusa wa hamidallah fasammidhu. Kalau kita menjumpai saudara kita bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah dengan suara keras, fasammidhu, maka doakan. Mendoakan saudaranya kaum muslimin adalah termasuk disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa saudara kami. Dan juga berkata Imam Nawawi, al-mukhtaru annahu yusammituhu min man sami'ahu. Pendapat yang paling kuat, kalau ada orang bersin kita mendengar alhamdulillah, doakan yarhamukallah. Tapi kalau tidak mendengar atau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, kita tidak boleh mengatakan yarhamukallah. Karena yarhamukallah itu sebagai jawaban ketika dia bersyukur pada Allah, alhamdulillah, maka kita doakan semoga Allah Ta'ala merahmati dirinya. Kemudian juga berikutnya, kalau kita menjumpai orang tasawuf, dibedakan antara orang yang tasawuf dengan orang yang atos. Tasawuf itu menguap. Biasanya orang menguap itu gimana? Dibuka apanya? Mulutnya. Nah, dijelaskan di sini oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yuhibbul utas. Allah itu mencintai orang yang bersin, karena orang bersin itu racun yang keluar dari hidungnya. Bayangkan kalau orang itu tidak bisa bersin, apa yang terjadi? Gelisah. Tapi kalau sudah bersin, racun keluar, bacalah alhamdulillah sebagai bukti kesyukuran kita pada Allah Ta'ala. Wa yakrahu tasawub wa yakrahu tasawuba. Beliau membenci menguap. Biasanya menguap itu terjadi kapan? Kalau mengantuk, capek kerja, menguap dia. Nah, dijelaskan di sini, wa ammat tasawubu, adapun menguap, fa inna ma huwa minasyaiton, itu dari syaitan. Tapi bersin rahmat dari Allah, makanya kita suruh mengucapkan alhamdulillah. Wa idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu, dalam satu riwayat falyakdhimhu, kalau kamu sedang menguap maka usahakan ditutup, ya. Juga menutup mulutnya atau kita tutup dengan tangan kita, dengan tangan kiri boleh. Dan tidak boleh kita mulai wah, tidak boleh. Kalau begitu gidrang-gidrang syaitan itu tertawa. Fa inna khatakum idza tasaba, maka jika salah satu di antara kamu menguap lalu tidak menutup, dhakhika minhu syaitan, kamu itu akan ditertawakan syaitan. Padahal syaitan itu musuhnya kita. Bagaimana mentertawakan diri kita? Nah, ini adab ketika kita bersin, saudara kita mendengar, kita mengucapkan alhamdulillah, saudara kita mendengar, hendaknya didoakan yarhamukallah. Ketika saudara kita mendoakan yarhamukallah, doakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang nomor 5 yaitu wa idza marida fa'udhu, apabila saudara sakit jenguklah. Menjenguk orang sakit ini hukumnya apa? Sunnah muakkadah, bukan wajib. Kalau wajib kita setiap saat, ya, saudara kita di Saudi sakit harus ke sana, di Malang sakit harus ke sana. Maka cukup ketika kita jumpai orang itu sakit, kita dapat kabar, kita doakan Allahumma shfihi, ya Allah sembuhkan penyakit itu, karena kita tidak bisa pergi ke sana. Tapi para ulama menjelaskan kalau itu keluarga dekat dan kita mampu menuju ke tempat tersebut, kita dianjurkan, bahkan menjadi hukumnya wajib, karena itu kerabat kita. Maka kita datangi dan kita doakan, dan adabnya yang sakit di mana kita tanya dulu. Kalau sakit kepalanya kita pegang, lalu kita doakan tahur insyaallah, bismillah, 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 tahur insyaallah. Ini kalau yang sakit sama jenisnya, atau yang sakit itu keluarga kita yang itu mahram kita.
Adapun apabila bukan mahram, maka kita cukup mendoakannya. Ya, kalau kita mengantarkan istri kita ketika menjenguk saudara yang sakit, maka kita di luar bisa mendoakan dengan lisan kita. Yang terakhir yaitu fa wa idza mata fattaba'hu. Kalau saudara kita meninggal dunia, maka rawatlah, iringinya. Kita mandikan karena mereka muslim. Kita kafani, kita sholati, dan kita antarkan ke kuburannya. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man syahidal janazata. Siapa yang ikut menghadiri jenazah? Menghadiri jenazah itu ada dua. Ada yang hadir saja tidak sholat, itu keliru. Datang tetangganya meninggal dunia, datang duduk ngobrol, keliru. Datang di situ wudu, nanti kalau sudah sholat kita ikut nyolati. Kenapa? Hatta yusalli alaiha. Barang siapa yang hadir di rumah saudara meninggal dunia dan dia mau menyolati, falahu qirat. Dia mendapatkan pahala 1 qirat. 1 qirat itu paling kecilnya gunung Uhud. Wa man syahidaha hatta tudfinahu. Siapa yang sifatnya dia menyaksikannya sampai mengantarkan jenazahnya ke kuburan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat pahala. Para sahabat menanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa dimasukkan 2 qirat itu wahai Nabi? Qala mislul jabalaini al-azimaini, semisal 2 gunung yang paling besar. Ini pahalanya untuk orang yang merawat jenazah, yang mau menyolati, bahkan juga yang mau mengantarkan sampai ke kuburannya. Dan dunia kita ketika mengantarkan jenazah, itu ibaratkan kita akan mengantarkan diri kita sendiri, bahwa saya nanti besok dipukul seperti ini, dan saya nanti akan dimasukkan ke liang kubur. Dan sunnahnya mengantarkan jenazah itu pendosanya jangan ditutup, dibuka. Ya, dibuka. Jadi kita pikul, bukan dimasukkan mobil dan bukan didorong. Jadi dipikul. Kecuali kalau tempat jauh kuburan itu tidak tempat kita dan tidak memungkinkan kita untuk memikulnya karena jauhnya, itu termasuk darurat. Dan juga jangan didorong, ya, karena itu saudara kita bukan barang yang harus didorong, tapi itu pahalanya besar, bergantian. Kemudian juga kalau sudah sampai kubur, di kubur kita tidak ada ceramah. Siapa bapak-bapak atau yang lainnya merasa yaitu punya hutang kepada saudaranya, maka hubunganlah dengan keluarga, tidak ada. Yang ada hanya 2, Allahumma firlahu, Allahumma sabbitu. Ya Allah, ampunilah dosa saudaraku ini. Ya Allah, teguhkanlah. Jawabannya ketika ditanya oleh malaikat. Ini yang Allahumma firlahu, Allahumma sabbitu. Baik, itu yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ini A orang tua, B ikhwan, C ikhwan, D ikhwan, E akhwat, F ikhwan, G akhwat. Terus apa ini pertanyaannya? Apakah F dan G itu mahram? Ya, yang sekarang namanya mahram itu ada hubungan kerabat, adik, ya. Si istri itu kan mahramnya. Kemudian juga bibi, ya, dari pihak siapa itu? Ibu, dan bibi pula dari pihak bapak, itu mahram. Nah, jadi di sini saya tidak tahu ini ikhwan wa akhwat. Ya. Jadi ini yang penting, mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Baik dinikahi sementara atau
yaitu selamanya. Seperti tidak boleh dinikahi sementara siapa? Kita punya istri, ya, lalu istri itu punya adik. Ini tidak boleh dinikahi. Tapi istri kita meninggal dunia boleh menikah dengan adiknya. Itu namanya makhluk. Tapi ketika istri masih hidup tidak boleh kita, yaitu berjumpa dengan mereka, apalagi bicara tanpa makhluk tidak boleh. Al-khamwa al-mautu. Sudah riba itu bisa menggorok lehermu, mematikan. Karena apa? Nafsu syaitan. Tidak boleh kita membonceng saudari istri kita, dan itu mahram walaupun mu'aqqad. Karena suatu saat kalau keluarga kita, istri kita meninggal dunia, kita bisa menikahinya. Jadi itu mahram yang dimakan haram dinikah itu adalah dari kerabat kita yang dekat, ya, seperti ibu, seperti pula nenek, ya, seperti pula yaitu anak kita, putri kita, cucu kita yang perempuan. Demikian juga saudarinya, apa itu, anaknya saudari yang perempuan tidak boleh. Itu bisa dilihat di dalam surat An-Nisa. Wallahu a'lam bishawab. Jika apa ini? Siapa yang bisa membacakan ini? Jika menguap posisi memakai masker, apakah masih harus menutup mulut pakai tangan? Nah, iya, sekarang menguap pakai masker. Lah ya, kalau masker itu gantinya tangan ya sudah tidak cukup, tapi sebagusnya karena menutup fal yakzim, tahanlah. Tahanlah itu bisa dengan lisan kita, bisa dengan yaitu tangan kita, bahkan juga bisa dengan masker. Tapi kalau sholat tidak boleh pakai masker. Riwayat di dalam Imam Bukhari, Abu Dawud. Kita lepas atau letakkan di sininya. Nah, ada pun selain itu boleh. Ada waktu sholat tidak boleh kita pakai masker. Jadi kita letakkan di sini atau kita lepas. Ada lagi yang ditanyakan? Masalah tadi yang kita duduk ada orang lewat, yang menyapa harus yang lewat. Betul, itu menurut asal. Nah, tapi kan saya pernah baca itu ketika kita duduk di jalan itu, kan katanya yang harus menyapa itu yang duduk itu, bukan yang jalan. Menyapa itu lain dengan salam. Ya, oh gitu. Iya. Ya, maksudnya kalau salam ya Pak, salam benar. Iya, kalau salam, kalau duduk yang salam memang bagus. Kalau tidak menyalami kita yang salah. Berarti yang duduk yang harus salam gitu. Yang duduk begitu. Yang duduk, kalau yang berjalan tidak mau salam dan duduk, yang duduk nyalami yang jalan. Karena kita berjumpa. Kecuali kalau kita tahu orang itu kita tidak tahu orang itu duduk. Mestinya kan hak kita, tapi dia salam, kita dengar, kita nyalami, kita jawab salam. Tentang masalah 6. Yang afdal berarti yang duduk, asal duduk. Al-qaitu 'alal masih. Baik, benar. Yang lain? Karena teman-teman tuh ya di tempat kerja itu, kalau saya belum sempat mengajar ucapan salam tapi dia sudah bilang waalaikumsalam, itu apakah saya Mungkin dia mendengar ya kurungan-kurungan atau kurungan-kurungan ya. Dikira dia sudah salam sama kita, lalu mereka menyampaikan salam. Tapi bukan waalaikumsalam, assalamualaikum. Wah, itu jawaban waalaikumsalam. Tapi kalau ditanya, kalau begitu waalaikumsalam, lah apa tadi kamu dengar saya salam ya? Ya mungkin dia, oh iya saya dengar, berarti dia keliru. Jadi assalamualaikum, lalu kita jawab waalaikumsalam. Kalau dia menyampaikan waalaikumsalam, mungkin faham mereka itu dikira itu salam seperti itu, kita jawab waalaikumsalam. Dua-duanya waw. Iya, jawab juga, tidak apa-apa, waalaikumsalam. Karena mungkin dia tidak mengerti waw itu. Waw itu untuk menjawab, tapi dia tidak mengerti, kita salami. Karena asalnya dia salam, kita nyalami. Waalaikumsalam.
Walaupun dia mulai waalaikum, kita jawab waalaikumsalam. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.